Saya kembali ke Pak Sele. Pak Sele, terakhir ya. Ini Pak Sele selaku Dewan ya, kira-kira menanggapi wacana Presiden 3 periode ini, kira-kira apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan wacana ini, dan juga jangan sampai kalau misalnya wacana ini terrealisasikan nantinya ini justru merusak dan mencederai sistem kebangsaan yang ada dari dulu nih. Pak Sele silahkan. Audionya Pak Sele di unmute dulu. Ya. Halo. Ya, silakan Pak Sele. Kalau kita percaya partai politik yang ada sekarang ini, saya kira tentu punya garis kebijakan politik yang meskipun berbeda-beda tetapi pada tujuan yang besar insya Allah sama ya. Terkait dengan wacana 3 periode ini, kalau sekali lagi kalau kita bicara parpol masing-masing partai politik, insya Allah tidak mudah untuk memberikan dukungan di Senayan ya, tidak mungkin, tidak mudah. Cuma ini belajar aja dari yang kemarin-kemarin. Terkadang partai koalisi pemerintah itu kalau dia sudah sepakat pada agenda bersama, kadang-kadang garis kebijakan politik itu dia menjadi urutan kesekian. Dia lebih dikedepankan agenda bersama. Hanya ini yang menjadi kekhawatiran kita sesungguhnya terkait dengan 3 periode ini. Tetapi sekali lagi bahwa karena ini sudah jelang 2024, raih bisa didapatkan terkait dengan wacana ini. Kalau misalnya benefit pertama tidak dicapai, ya serendah-rendahnya benefit ada ruang yang dia bisa curi dalam rangka Pilpres 2024, misalnya seperti sosok Pak Prabowo sudah cepat disosialisasikan kembali di tengah masyarakat. Meskipun kalau kita sih, apa Pak Prabowo masih membutuhkan seperti itu. Tidak cukupkah Pak Prabowo ini sudah 3 kali periode, sudah 3 pemilihan presiden, ikut terus berkontestasi. Menurut saya sudah lebih dari cukup. Modal politiknya Pak Prabowo luar biasa, sudah cukup. Partai politik yang dia bentuk dan dia sebagai ketua umumnya pun juga menurut saya mendapatkan tempat di hati masyarakat yang sekarang. Yang saya khawatirkan kalau seperti yang disampaikan Pak Sukri tadi, kalau ini pedang bermata dua, pisau bermata dua, jangan sampai bukan mengiris ke hal yang positif tapi menjadi negatif. Pak Prabowo ini belum apa-apa udah curi star dan lain sebagainya, lalu kemudian pada akhirnya tergerus kepercayaan publik, bukan hanya figurnya Pak Prabowo tetapi termasuk partainya sendiri. Itu yang menurut saya kalau itu yang terjadi, orang yang mengusung wacana 3 periode ini sangat berdosa sama Pak Prabowo dan partai politik yang digawangi oleh Pak Prabowo. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Sele yang sudah hadir ya bersama kita hari ini, memberikan informasi terkait dengan wacana Presiden 3 periode. Pak Sukri Tama juga terima kasih atas waktunya. Pak Andi Lukman juga yang sudah hadir hari ini. Ya, kalau kita berbicara tentang 3 periode memang ini sangat-sangat kontroversi ya, apalagi kita membahas sosok figur. Apapun itu sebenarnya yang diharapkan masyarakat Indonesia ini, siapapun presiden nanti yang dipilih di tahun 2024 adalah sosok yang benar-benar bisa membawa Indonesia bikin maju ini, karena kita tahu ya sekarang masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Kita tidak tahu nanti di tahun 2024 nanti apakah pandemi sudah selesai atau seperti apa. Nanti kita lihat saja sosok yang bisa membawa Indonesia berada dalam kondisi yang semakin bagus ke depannya. Baik, kalau gitu saya Febrian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukri, Pak Andi Lukman Irwan, Pak Sele. Terima kasih semuanya.